Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan kami ya, MBC Muscle Bike Channel. Yes guys, bagaimana kabarnya ya? Pagi ini pagi yang cerah ya, semoga kita semua cerah, kabar baik, sehat-sehat semua. Yes guys, seperti biasa pagi ini sudah saya siapkan satu topik ya. Topik ini penting sekali ya, sekali lagi untuk kesehatan kantong kita, dompet kita ya. Jadi topik kita pagi ini adalah susah nabung guys ya. Nah, kita ketika kita punya uang ya, normalnya ya kita itu membelanjakan, dan tapi kita juga tetap pengen punya tabungan ya kan. Nah, cuman beberapa kawan itu mungkin kesulitan nabung guys ya. Nah, yuk kita coba uraikan nih ya, beberapa hal saja, walaupun banyak yang menyebabkan orang nggak bisa nabung. Di sini kita coba uraikan beberapa hal yang mungkin membuat kawan-kawan kesulitan nabung ya. Oke guys, kita lihat dari kebutuhan kita sebagai manusia lah ya. Salah satu kebutuhan yang kita selalu harus penuhi ya, sehari bisa beberapa kali, itu pastinya apa guys ya? Pastinya urusan makan dan minum ya guys ya. Nah, jadi gini guys, ini terutama kalau kita ada makanan yang sudah ready gitu ya di rumah kita, kemudian ternyata kita masih banyak makan di luar. Nah, itu tentunya akan membuat kita mengeluarkan pengeluaran ekstra guys ya. Jadi terutama mungkin kalau yang sudah menikah lah ya, mungkin pagi sebenarnya sudah bisa makan di rumah, siang mungkin bisa ngebekel, kemudian malam mungkin bisa pulang dulu baru makan di rumah. Jadi semuanya makan dari rumah gitu kan ya. Nah, sementara kalau misalnya pilihannya adalah pagi jalan dulu, mampir dulu ke warung beli bungkus, kemudian siang juga makan di kantor, sore juga mungkin makan di luar, bahkan mungkin plus nongkrong gitu kan ya. Nah, kalau itu setiap hari dilakukan, pastinya itu akan membuat pengeluaran untuk urusan makan dan minum itu bisa semakin besar. Nah, apalagi kalau misalnya makannya itu bukan di warung ya, mungkin misalnya makannya di kafe gitu ya. Nah, itu pasti akan lebih bengkak lagi guys ya. Bukan nggak boleh makan di luar atau makan di kafe guys ya, tapi itu seharusnya menjadi suatu aktivitas yang tidak dilakukan secara harian. Karena apa? Kalau kita ngomongnya harian dan apalagi sehari bisa lebih dari satu kali, kalau dikalikan dalam satu bulan itu jumlahnya pasti besar dan akan membebani kantong kita. Oke guys, jadi urusan makan dan minum ya, utamakan untuk mengandalkan makan dan minum dari rumah ya. Kemudian selanjutnya apalagi yang pasti, misalnya kayak kebutuhan aksesoris nih guys ya. Kebutuhan aksesoris ini banyak juga, misalnya yang paling gampang sekarang HP lah ya. Jadi kalau misalnya ada HP seri terbaru keluar, kemudian kalau misalnya merasa bahwa tidak ikut upgrade HP, merasa ketinggalan, merasa kuno, nah itu problem guys ya. Karena apa? Sangat mungkin sekali HP yang kita pegang itu masih sangat, bukan hanya layak tapi masih bagus guys ya. Karena yang saya lihat itu orang upgrade HP itu bisa jadi setiap tahun. Nah, yang artinya apa? Setiap tahun itu akan ada anggaran untuk upgrade HP, yang mana itu pasti mahal gitu kan. Kemudian HP yang kita pegang yang masih bagus itu harganya jatuh. Jadi kita rugi dua kali, HP kita harganya jatuh dan kita harus beli HP lagi yang baru. Nah, itu problem guys, itu akan membebani kantong kita ya kan. Kemudian misalnya kayak aksesoris yang lain, misalnya pakaian gitu ya. Nah, pakaian misalnya ada yang berpikiran bahwa pakaian sudah beberapa kali dipakai, sudah malu lagi pakai keluar. Nah, itu problem juga guys ya. Menurut saya pakaian yang penting rapi, bersih, nggak ada masalah gitu kalau kita pakai ya. Jadi buat apa juga numpuk pakaian di lemari pakaian kita gitu kan ya. Nah, itu tadi mengenai upgrade ya, upgrade aksesoris, bisa pakaian, bisa HP, bisa sepatu ya. Nah, selanjutnya adalah kenaikan gaya hidup yang dipicu oleh kenaikan penghasilan, entah itu gaji, entah usaha yang semakin berkembang ya guys ya. Nah, kalau dengan kenaikan penghasilan kita, kemudian gaya hidup kita langsung berubah drastis ya, intinya nanti ujung-ujungnya dompet kita ya sama-sama aja, karena kita tidak bisa menabung guys ya, karena fokus kita udah belanja lagi gitu kan ya.
Jadi nggak ada masalah kalau kita merayakan penghasilan yang bertambah atau sedikit menyesuaikan gaya hidup. Tapi kalau berubah drastis, yang mana sering itu tidak disadari, itu akan membuat kantong kita juga babak belur gitu ya. Nah, satu lagi mungkin saran saya, kita coba kontrol ya, scroll ya, browsing aplikasi online shop ya, karena itu bisa menjadi pemicu kita tidak sadar melakukan pembelian. Oke guys, semoga bisa menginspirasi kawan-kawan semua ya. Yuk kita menabung untuk masa depan kita, untuk keluarga kita, dan juga untuk kebutuhan-kebutuhan yang tidak terduga ya, supaya kita tidak nanti merepotkan orang lain ketika kita sedang membutuhkan uang, terutama uang cash lah ya. Oke guys, sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi kawan-kawanku MBC semuanya. Bye.